pemirsa, apa kabar? Senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sebagai seorang profesional yang sudah bekerja di bidang dunia hiburan selama lebih dari 20 tahun, satu hal yang mutlak harus kami miliki itu adalah kesehatan. Acara ini hadir karena kami tuh ingin semua pemirsa setia Go Healthy terbawa untuk hidup sehat ya. Supaya jadi gaya hidup sehat, supaya nggak berat melaksanakannya. Bersama saya ada dua sahabat saya. Sama-sama profesional di bidangnya, dua praktisi kesehatan, ada Bang Faidon dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar? Salam sehat. Salam sehat. Sehat, bugar, bergairah, seksi, kinclong. Oh ye. Oh ye. Makin panjang aja ya tiap hari ya. Makin panjang aja. Semangat. Semangat dong, ya, semangat. Nah, bersama kami di sini ada seorang ibu yang punya masalah kesehatan. Masalah kesehatannya tidak satu, tapi banyak. Banyak banget. Ada Ibu Meti di sini. Ibu apa kabar? Baik. Baik ya Bu ya. Kalau dari sekilas sih fisiknya wajahnya terlihat segar, senyumnya tampak manis. Tapi jangan lihat dari luarnya aja. Kita kan harus tahu dulu riwayat dalamnya seperti apa. Ibu rutin medical check up nggak sih? Enggak. Males medical check up kenapa? Enggak males sih. Pada saat itu Apa? memang mungkin merasa Masa nggak ada gejala, sehat, nggak ada ya, gangguan betul, kesehatan betul, gitu betul. kan ya. Iya. Oke, Ibu kesibukannya apa aja sih? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Sambil ya jualan-jualan gitu. Oke, sebelum kita berkenalan lebih jauh, ya saya akan tanya-tanya nanti masalah kesehatannya apa dari Ibu Meti. Kita kenalan dulu dong. Ini dia kisahnya. Meiti Pujiati Intama, masalah kesehatan yang dialaminya terasa begitu cepat dan rasanya sangat mengganggu. Meiti mengaku baru 1,5 tahun lalu ia didiagnosis mengidap hipertensi dan juga diabetes. Setelah itu, sekitar 6 bulan lalu, ia tiba-tiba mengalami takikardi, yaitu kondisi jantung berdetak lebih dari 100 kali per menit. Tentu, hal ini membuatnya sangat khawatir karena ia takut kondisi tubuhnya bisa semakin berat. Setelah saya kontrol dokter, bahkan sempat dirawat, ya saya ketakutan itu pasti ada ya. Ya ketakutan akan kematian, meninggalkan keluarga. Meiti sadar bahwa berbagai masalah kesehatan ini muncul karena dirinya tidak menjaga pola hidup secara sehat. Ia pun berharap kondisi kesehatannya bisa segera membaik sebab ia tidak ingin membuat keluarga tercintanya menjadi sedih jika dirinya jatuh sakit. Oh ya, saya ke Go Healthy ini untuk mendapat banyak masukan untuk gaya hidup jauh lebih sehat. Oke, dari tayangan tadi kita bisa tahu bahwa Ibu Meiti ini punya banyak masalah kesehatan. Ibu punya banyak faktor resiko yang bisa membuat Ibu terkena komplikasi. Tidak ada komplikasi yang menyenangkan ya, tapi sebelum kita gali lagi, Ibu Meiti silakan dijawab pernyataan ini dengan benar atau salah. Ya, gula darah yang tinggi dapat menyebabkan gangguan lambung. Menurut Ibu ini pernyataan benar atau salah? Benar. Ya karena pokoknya ngerasa seperti asam lambung naik. Terus? Terus otomatis kayak badan ya semua nggak error aja gitu ya. Karena memang gulanya tinggi Ibu itu. Jadi jawaban Ibu Meiti sudah tepat karena memang pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Gula darah tinggi dapat menyebabkan gangguan lambung yang kita sebut dengan gastropati diabetik. Gastro artinya lambung, pati artinya gangguan ya, diabetik karena diabetes. Jadi adanya gangguan lambung karena penderita diabetes. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Yang pertama, kadar gula darah yang tinggi merusak pembuluh darah di sekujur tubuh, salah satunya adalah pembuluh darah di organ pencernaan. Nantinya pembuluh darah yang rusak itu akan melukai saraf di organ tersebut. Sehingga karena sarafnya rusak, organ yang mengalami gangguan kerjanya melambat. Gerak lambungnya melambat, gerak ususnya melambat. Padahal kita makan terus-menerus ya, bener ya, sehari pasti 3 kali makan. Apa yang terjadi? Pengosongan lambung yang menjadi lebih lambat itu memicu peningkatan kadar produksi asam lambung dan juga mukosa atau lapisan yang memproteksi, melindungi dalam lambung kita itu mengalami gangguan. Akhirnya apa yang terjadi? Bisa timbul berbagai macam keluhan seperti yang Ibu rasakan. Nah, untuk Anda pemirsa di rumah yang sudah punya riwayat asam lambung terlebih dahulu, terus kena nih gula darah yang tinggi, pasti akan menjadi lebih parah. Pemirsa, gula darah tinggi dapat menyebabkan gangguan lambung adalah sebuah pernyataan yang benar. Oke, sesaat sebelum kami melakukan rekaman atau syuting, kami periksa
kondisi terakhir dari Ibu Meity. Gula darahnya 292. Sekarang ibu udah 292. Mau dikata habis makan apa kayak itu tetap sudah tinggi. memasuki kategori diabetes dan sudah memasuki kategori yang tinggi. Asam uratnya juga Bu Lanjut. 8,8. Perempuan itu harusnya 6 ya, Mbak Preti di ya? bawah 6 Di bawah untuk 6 ya, perempuan. Ibu ya. Tensinya juga Tensi. tinggi. Waduh. Aduh, 147/63. Yang normal adalah 120/80. 80. Bayangin, udah punya 3 nih Bu. Coba kita cek lagi nih, apalagi nih yang tinggi nih. Ternyata kolesterol juga tinggi. Ibu, borongan ya Bu ya? Mohon Iya maaf. kayaknya. Ibu sudah punya faktor resiko kena komplikasi. Iya. Ibu ada 4. Jadi Ibu punya combo. Rapotnya jelek ya. Rapotnya jelek Ibu, maaf ini bukan kami menakut-nakuti ya. Tapi memang harus sesegera mungkin ditangani. Saya ngomong yang waktu paling deket aja. 1 bulan terakhir ada keluhan kesehatan apa yang Ibu rasakan? Seperti biasa, dari lambung terus agak pusing gitu, males, lemes gitu aja. Dari lambung, oke. Badan jadi lemes. Kayak orang males gitu lah, orang males, bawaannya kepin tidur gitu aja. Gula darahnya tinggi soalnya. Baru makan juga tetap aja lemes ya. Iya juga. Jadi habis makan lemes gitu. Udah banyak buang air kecil nggak? Buang air kecil sering. Oke, Oh, iya, Ibu minum apa aja dari dokter? Obat apa aja kalau kami boleh tahu? Waduh, ada Obat hipertensi, obat hipertensi. Hipertensi Lalu? sama lambung. Sama loh, Ya, itu Obat saja. diabetesnya obat enggak? gula darah? Jadi obat Iya. diabetesnya enggak, obat untuk asam uratnya enggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Waduh, Bu. Ya. Apakah hipertensi atau diabetes atau kolesterol salah satu aja? Ya. Itu udah ada tanda bahwa udah ada penyumbatan pembuluh darah. Oke. Ya. Nah, pembuluh darah itu kalau udah menyumbat, organ apa yang bisa dikenain? Semua organ. Nih kita bisa lihat nih. Kalau udah di mata, berarti kan suplai darah ke mata berkurang. Fungsi mata turun. Sampai buta bisa ya? Kalau Bang? di Bisa. otak, Bisa ya? Iya bisa buta. Kalau di otak, berarti Stroke. sumbatan pembuluh darah ke otak berkurang, bisa stroke. Kalau di jantung, berarti sumbatan pembuluh darah ada di jantung. Serangan jantung. Serangan jantung. Di ginjal, berarti ada sumbatan pembuluh darah menuju ginjal, ginjalnya kurang suplai darah, Gagal fungsi ginjal ginjal. turun, gagal ginjal. Gangguan reproduksi, yang ibu-ibunya nggak bergairah, bapak-bapaknya punya masalah dengan disfungsi ereksi. Artinya mengganggu kualitas hidup rumah tangga. Dan yang paling fatal sih sebetulnya ini ngundang malaikat pencabut nyawa lebih cepat datang. Yang paling Ibu takutkan apa Bu dengan kondisi ini? Ya, jujur aja ya kematian lah nomor 1. Iya. Selain itu, Selain itu, ya nggak sehat itu nggak enak gitu aja. nggak sehat itu gak enak. Iya, nggak sehat itu nggak enak, nggak nyaman gitu kan. Iya benar. Iya, coba dikasih solusi dong ini Mbak Preti, Bang Faidon. Ya kalau saya sih tadi Mbak Petri sudah ingatkan bahwa kata kunci pertama adalah sebetulnya nomor 1 adalah mindset, pikiran. Mau sehat apa enggak? Mau Jadi dong. gini, di depan itu kita masih bisa lebih sehat atau tidak, tergantung pilihan kita sekarang. Kalau kita mau memilih lebih sehat, berarti apa? Logika yang kita butuhkan untuk mendapatkan hidup sehat itu harus kita kerjain. Logika pertama adalah periksa lagi secara detail. Kedua, datang ke dokternya. Kemudian ketiga, harus mau mengubah pola hidup. Ya, pilihan makanan itu sangat menentukan kualitas kesehatan Anda. Dan ingat, tidak seorang pun peduli sama kesehatan Anda dan apa yang Anda makan kecuali diri Anda sendiri. Nah, kelima, di era modern ini, di mana kita mendapatkan kemudahan dengan yang namanya teknologi, kita bisa menggunakan teknologi laser untuk membantu kesehatan darah dan pembuluh darah kita. Teknologi laser adalah teknologi yang membantu agar pembuluh darah Anda bisa membuka, ya, bahasa teknisnya berdilatasi, walaupun perangkatnya ada di pergelangan tangan kita. Ketika dia membuka, maka dia akan membantu pengobatan hipertensi Anda yang punya hipertensi atau pengobatan diabetes Anda, nanti akan bantu turunkan. Nah, kedua, si teknologi laser akan membantu menguraikan penggumpalan darah. Ketika dia terurai, maka kualitas darahnya membaik, sel-sel darahnya bisa mengantar nutrisi dan oksigen, kolesterol yang terjebak bisa dihantar ke sel target sehingga kolesterol bisa turun, gula bisa turun, tensi bisa turun tadi. Nah, berbicara masalah gula darah, ini ada kaitannya dengan tensi yang tinggi, dengan asam urat yang tinggi. Karena tadi darah yang kental, pembuluh darah yang kaku, otomatis akan mengakibatkan penyempitan pembuluh darah. Tensi kita pasti naik. Gula darah yang tinggi ini dapat mengganggu pembuangan asam urat di ginjal Anda. Jadi ibu gak sendirian, saya sering banget ketemu orang dengan diabetes ini kadar asam uratnya tinggi. Masalahnya ketika itu terjadi, nantinya apa yang terjadi? Fungsi ginjalnya ibu bisa terganggu. Waspada, gagal ginjal ini ada di depan mata. Makanya ibu lemes-lemesan terus.
Ya, walaupun kesannya baik-baik aja, tapi sebenarnya tubuhnya pasti tahu ibu lagi gak baik-baik aja. Nah, disinilah peranan teknologi laser ketika Anda pemirsa di rumah sudah membatasi makanan, minuman, gula darahnya, kenapa gak terkendali juga? Ya, karena bisa aja tubuh Anda kerap memproduksi gula darah dan pembakarannya tidak optimal. Di sini teknologi laser akan membantu ya pembakaran gula darah menjadi lebih optimal. Jadi yang ngebakar siapa? Ngebakar itu adalah dapur energi. Kita sebut dengan mitokondria. Dia ada di sekujur tubuh kita. Namanya aja dapur, berarti dia ada hasil masakannya Bu ya. Nah, hasil masakannya berupa energi, bahan bakunya itu si gula darah dan lemak darah atau kolesterol. Ketika pembakarannya dioptimalkan kembali, nantinya hasil energi berupa ATP, adenosin trifosfat ini akan meningkat. Ketika dia meningkat pembakarannya, berarti dia akan membutuhkan bahan baku yang lebih banyak. Dia akan menggunakan gula darah yang tadinya numpuk, kolesterol yang tadinya numpuk, itu perlahan-lahan dibakar. Sehingga nantinya kadar gula darah dan kolesterol ibu dan pemirsa di rumah bisa menjadi lebih terkendali. Hasil energi yang meningkat inilah yang nanti akan memberikan tenaga lebih buat ibu. Biar ibu gak lemes-lemesan lagi, itu satu. Yang kedua, adenosin trifosfat ini bukan cuma sebagai sumber tenaga, tetapi dia membantu regenerasi jaringan menjadi lebih baik. Jadi harapannya apa kalau misalnya Anda pemirsa di rumah langsung take action hari ini juga menggunakan teknologi laser, ya kita semua ingin Anda semua sehat. Gula darahnya terkendali, tensi terkendali, kolesterol terkendali, asam urat terkendali. Karena sehat merupakan syarat untuk hidup. Nah itu Bang. Oke. Intinya pemirsa, solusi dari kami itu adalah tentu saja bahwa jika kita ingin sehat, lakukan 4 pilar pola hidup sehat. Awalnya memang berat jika Anda tidak terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, apalagi Anda tahu manfaatnya, Anda tidak akan menunda lagi untuk melakukan pola hidup sehat. Dan lengkapi usaha Anda dengan menggunakan teknologi laser ya. Ada dokter laser ataupun AccuLaser, sama aja, sama-sama dari Gogomo. Jadi ini adalah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan spesifikasi ada 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Jadi pemirsa, segera dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Ada kan? Tim call center Gogomo nanti akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Ingat ya, pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomo. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomo. Pemirsa, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat! Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di Gogomall. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kapan terakhir kali Anda melakukan medical check up? Kalau saya 2 bulan yang lalu. Narasumber kami ini, Ibu Meiti ini kan kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, hipertensinya tinggi, gula darahnya tinggi. Kayaknya Ibu harus lebih rutin lagi dibandingkan saya, Bu. Ya kira-kira kebiasaan Ibu seperti apa yang membuat gula darah, tensi, kolesterol, asam urat tinggi? Yuk. Kebiasaan jelek saya susah tidur. Selalu di atas jam 12 gitu. Walaupun saya sudah jauhkan dari HP atau TV apa. dimatikan. Iya. Kenapa mikirin apa sih? Dari dulu itu, Bu? Kalau itu ada dari dulu ya. Tapi memang setiap ke dokter dan saya ceritakan mengenai susah tidur ini selalu dikatakan bahwa itulah penyebabnya. Yeah. Penyebab yang darah tinggi. Ya, betul. Ya, betul. Oke. Dan sampai saya dikasih obat tidur sebetulnya. Ngaruh nggak? Saya agak nggak berani. Jadi kalau nggak penting banget saya nggak ini. Oke. Nggak minum.
Selain tidur, kira-kira apa lagi yang membuat ibu punya banyak masalah kesehatan? Pola hidup yang nggak baik. Makan. Makannya gimana? dulu? Kalau makan saya cenderung nggak, cuma mungkin ya itu saya nggak olahraga. Suka makan makanan bersantan nggak? Jarang. Jarang. Gorengan? Nggak sama Daging sekali. sapi? Jarang juga. Kalau gorengan nggak sama sekali. Daging merah? Nggak. Minuman manis? Nggak juga, udah lama nggak. Dari dulu? Iya. Sebetulnya secara makan, ya sebetulnya secara makan nggak terlalu bermasalah ya. Iya, karena harusnya. tadi yang saya pernah bilang tuh ya, gula darah ini sendiri gak melulu berasal dari makanan dan minuman. Ya, Tubuh kita bisa betul. memproduksi gula darah. Salah satunya adalah mungkin memang benar karena kekurangan tidur. Tidur kurang, maut menjelang, tensi naik, ngeri gula amat. darah naik, kolesterolnya naik, akhirnya asam uratnya juga naik. Dan akhirnya ketika Anda mengalami kekurangan tidur, keesokan harinya juga malas olahraga. Betul. Benar betul ya? banget, betul nah, banget. akhirnya karena gak olahraga juga bisa bikin Emang gitu. makin kurang tidur lagi. Pokoknya itu kayak lingkaran setan. Ya, detak jantung kita meningkat, pompa jantung kita bekerja secara maksimal. Kasihan jantungnya ibu sekarang, Bu. Beneran. Bu, yang saya tahu kalau penderita diabetes ini kan harus mengurangi asupan gula ya. Banyak Benar. gula-gula tersembunyi, termasuk di nasi putih. Wah, nasi putih itu gula tersembunyi. Ibu masih makan nasi putih? Masih betul. Tapi sadar itu gulanya tinggi. Sadar. Sadar ya Bu ya? Kenapa yang ganti? Nambah nggak kalau makan? Enggak sih, cuma saya kasih oil apa itu namanya coconut oil Oke. di dalam nasi. Biar apa Bu katanya itu? Katanya biar mengurangi gula, kadar gula. Oke, karena ini tempatnya belajar, pemirsa, jadi kami akan beritahukan kepada Anda, ya, terutama buat Anda yang punya diabetes, ada loh menu karbohidrat pengganti. Ya, karbohidrat tidak hanya nasi, ada loh. Tapi aman buat Anda yang punya diabetes. Apa aja sih, Bang Faidal? Oke, kalau orang sudah telanjur diabetes sama belum diabetes, respons karbohidrat di dalam tubuh itu beda. Betul. Jadi, hati-hati dengan kalimat, oh makan nasi putih nggak apa-apa. Untuk orang yang belum diabetes, makan nasi putih nggak apa-apa. Untuk yang udah diabetes, jangan coba-coba nekat. Ya, orang yang udah terlanjur diabetes berarti sudah ada kerusakan di dalam badannya. Sebaiknya memilih karbohidrat yang tanda kutip saya bilang sehat, banyak seratnya. Misalnya nomor 1 berasnya beras merah. Ya, kalau belum bisa langsung beras merah boleh dicampur dulu setengah. Nomor 2 kacang hijau ketan hitam. Oh ya. Dengan syarat nggak pakai gula pasir waktu masaknya. Kemudian pilihan karbohidrat yang lain adalah apa? Jagung bisa. Kemudian ubi. Kemudian singkong. Kemudian talas. Kalau misalnya pingin makan makanan karbohidrat olahan, saya nggak sarankan orang diabetes makan karbohidrat olahan dalam bentuk roti atau mie. Setuju. Nggak boleh, jangan. Ya. Tapi seandainya kepengen banget, pilih rotinya roti gandum. Atau pengganti mie Anda bisa pilih spaghetti. Termasak sendiri. Dan makan buah 3 kali sehari penting, khususnya untuk penderita diabetes. Ingat buah-buahan ini ya, apel, timun, kemudian tomat. Saya pilihin yang gampang. Kenapa Anda Bang makan itu? selalu karena buah-buahan ini membantu memperlambat kenaikan gula darah. Urutan makanan itu mempengaruhi lonjakan gula darah. Betul, setuju sekali. Jadi kalau misalnya kita makan makanan berserat, makan sayur, makan protein, baru makan karbohidrat, ini akan menghambat lonjakan gula darah dan juga menghambat gula darah yang sudah glukosa yang sudah masuk ke dalam saluran pencernaan kita itu lebih lambat untuk diserap. Jadi Nice naikkan info secara nih. perlahan-lahan. Oke, penjelasannya saya kira mudah dipahami ya Bu ya. Nah ini juga sekarang akan dijelaskan lagi mengenai manfaat dari penggunaan teknologi laser. Ibu sebelumnya pernah mendengar nggak teknologi laser? Oh, sering. Sering. Laser yang seperti apa yang Ibu pernah dengar? Buat apa? Ini juga sering lihat. Oh, Oh, hal sering- seperti ini juga sering lihat. Oh, udah sering Iya, iya. lihat. Karena biasanya Belum kalau menggunakannya ya. kalau ditanya teknologi laser, yang satu buat wajah supaya kencang, adanya gitu kan ya. Buat operasi mata, operasi, ya. pembedahan, betul, betul. Tapi yang ini, teknologi laser yang ini khusus untuk darah dan pembuluh darah, Bu. Oke. Ini adalah teknologi di mana satu perangkat bisa mengeluarkan sinar laser dan sekarang itu bahkan sinarnya udah ada warnanya 3, sinar laser merah, sinar biru, sinar kuning. Dengan 3 warna ini, dia bisa membantu merangsang produksi oksida nitrit sehingga bisa membantu membuka pembuluh darah. Nah, oksida nitrit itu molekul pemirsa. Jadi molekul itu begitu kita dipakai di pergelangan tangan kita, dia nyebar ke seluruh tubuh dan Anda butuh sabar karena pembuluh darah di tubuh kita ini panjang totalnya itu 100.000 kilometer, nggak kurang. Jadi memang butuh waktu. Itu sebabnya ketika nanti Anda mulai pakai, Anda bisa mulai merasakan efek fullnya itu setelah 2 minggu sampai 1 bulan.
ya rutin Anda pakai 2 kali sehari. Nah, yang lebih maju lagi teknologi ini sekarang ada namanya teknologi intranasal. Teknologi intranasal artinya si teknologi lasernya itu yang ada ekstensinya, ada sambungannya seperti itu Bu, ada kabel dari perangkatnya kemudian nanti dimasukkan ke hidung. Jadi nyampenya lebih cepat. Tadinya kan cuma di sini harus ngikut dulu aliran darah kita. Baru nanti area di wajah itu ke bagian belakangan. Nah sekarang dengan bantuan teknologi intranasal, begitu kita pakai, itu si lasernya langsung berefek di daerah wajah. Nah untuk masalah kesehatan, apa yang paling penting di sini? Nomor 1 adalah mencegah stroke. Kemudian buat masalah mata, ini biasanya orang diabetes dan orang hipertensi, itu matanya juga sudah ada masalah, penglihatan terganggu. Dengan bantuan teknologi laser, penglihatannya bisa lebih baik, karena aliran darah ke mata bisa lebih baik. Kemudian tidur juga bisa jadi lebih enak. Nanti Ibu Meti yang susah tidur, pemirsa yang susah tidur dengan bantuan teknologi laser, nanti ada kelenjar di kepala kita, di dalam otak kita yang namanya pineal yang menghasilkan melatonin, dia nanti bisa memproduksi melatonin dengan lebih baik. Kok bisa? Karena aliran darah ke pinealnya lebih baik. Nah kemudian Anda yang udah usianya banyak ya, mungkin suka oleng itu kalau jalan. Ya. Kenapa? Karena pusat keseimbangan terganggu nih di otak, di bagian telinga nih. Dengan bantuan teknologi laser, nah yang ada intranasalnya seperti ini, aliran darah ke otak yang ada di bagian telinga ini bisa dibantu. Sehingga nanti keseimbangan Anda bisa terbantu. Tentu dengan catatan, harus olahraga lah. Ya, jadi nggak bisa Anda menghadapkan teknologi laser tapi kita aja, usaha lainnya. yang lainnya nggak dikerjain ya. Tapi yang paling tidak ketika Anda tahu bahwa kombinasi antara aktivitas fisik dan penggunaan teknologi laser itu akan membantu kesehatan Anda. Nah, di sini saya ingin menjelaskan penggunaan teknologi laser yang berkaitan dengan keluhan ibu. Ibu kan sering sakit mata, sering sakit lambung ya kan. Nah, itu kan disebabkan karena kadar gula darah yang belum terkendali. Dengan ibu dan pemirsa di rumah menggunakan teknologi laser, khususnya untuk darah dan pembuluh darah, nantinya laser ini akan mengoptimalkan kembali kinerja fungsi organ pada tubuh ibu. Aliran darah yang diperbaiki ini nantinya akan membantu produksi enzim-enzim lambung menjadi lebih optimal. Itu satu, menjaga sel-sel saraf menuju organ saluran pencernaan menjadi lebih baik, aliran darah pada organ lambung dan usus halus juga diperbaiki, sehingga nantinya kinerja lambungnya bisa terjaga secara optimal, bisa membantu mengurangi keluhan-keluhan seperti yang ibu rasakan, begah lah, gak enak perutnya, itu bisa dikurangi. Nah setidaknya ketika keluhannya sudah berkurang, ibu pasti lagi semangat, lebih semangat untuk menjalani kehidupan sehari-hari, untuk berolahraga. Tentunya ketika Anda ingin menggunakan teknologi laser, pilihlah perangkat yang tepat. Jadi laser ini ada intensitas dan panjang gelombangnya pemirsa ya. Dengan panjang gelombang 650 nanometer, nantinya sinar laser akan menembus ya lapisan kulit terluar yaitu epidermis, lapisan kulit tengah yaitu dermis, lapisan kulit dalam dan juga ke pembuluh darah. Sehingga nantinya pembuluh darah bisa menghasilkan zat nitrik oxide dan berjalan ke 100.000 km. Betul ya Bang ya? 100.000 km pembuluh darah yang ada di sekujur tubuh kita. Selain darah dan pembuluh darah juga ada titik-titik akupuntur. Nih seperti ini ya Bu ya. Desainnya menyesuaikan dengan titik akupuntur pada pergelangan tangan kita dan nantinya dapat mendatangkan manfaat untuk kesehatan organ jantung dan paru-paru. Dengan Anda menggunakan teknologi laser dari sekarang, setidaknya membantu menjaga kualitas darah, pembuluh darah, menjaga kestabilan gula darah, kolesterol, tekanan darah, otomatis bisa menghindari beberapa macam resiko komplikasi. Oke. Supaya Ibu Meiti makin yakin akan manfaat teknologi laser untuk kesehatan, terutama untuk darah dan pembuluh darah, ya, karena banyak yang sudah merasakan manfaatnya, Bu. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Tensi tinggi kurang lebih mulai umur 58 tahun. Minum obat tensi yang 10 mili. Yang saya rasakan lama itu adalah sinusitis. Alhamdulillah sudah stabil. Dokter setelah dicek menyarankan cukup 5 mili saja. Sudah hilang sinusitisnya itu. Padahal itu sinusitis sudah berpuluh-puluh tahun. Alhamdulillah. Bu Meiti, apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita kali ini nih Bu?
banyak sekali. Banyak ya. Banyak sekali. Ya, mengatur pola hidup sehat, Bagus. Bagus. Ya. exercise. Ya itu deh. Obat. Obat rutin. Ya harus Obat yang tepat. konsultasi ke dokter lah. Benar. Ya, konsultasi ke dokter, saran dari dokter diikuti, Baik. pola hidup sehat dijalankan, Baik. sama gunakan apa Bu? Teknologi Laser. Penjelasannya jelas nggak tadi dari Bang Fairul sama Mbak Preti? Jelas. Jelas ya? Jelas. Oke. Semangat lah buat Ibu Meiti. Terima kasih Ibu ya telah hadir ke studio kami. Juga Bang Fairul terima kasih. Sama-sama. Mbak Preti juga terima kasih. Dan tentunya terima kasih buat Anda pemirsa setia Go Healthy. Jadi sekali lagi ya, kalau misalnya Anda mau sehat, Anda harus ada usahanya. Lakukan pilihan hidup sehat dan lengkapi usaha Anda dengan menggunakan Dr. Laser ataupun Aculaser dari Gogomol. Alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan yang secara rutin, sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit, bisa membantu mengendalikan angka diabetes, juga hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga asam urat. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Take action sekarang juga pemirsa, dapatkan Aculaser ataupun Dr. Laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Supaya Anda semangat buat hidup sehat, kami berikan promo-promo dan juga ada program cicilan 0% loh. Supaya Anda bisa sesegera mungkin mendapatkan Dr. Laser ataupun Aculaser. Dan ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli ya. Yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, itu hanya ada di Gogomol. Jadi ketika Anda ingat kata teknologi laser, ingat Dr. Laser ataupun Aculaser dari Gogomol. Ayo siapapun Anda, berapapun usia Anda, apapun profesinya, ya ingat, kualitas darah dan pembuluh darah akan menentukan kualitas hidup kita. Segera atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga, semangat! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.